PGRI Abadi tetap mempersatukan diri dengan nama dan semasa lahir negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Siboim, siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Kali ini Bu Asy akan mengajak kalian belajar bersama bagaimana menentukan akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari suatu bilangan kuadrat melalui faktorisasi prima. Kita seringkali menemukan soal-soal di mana kita perlu menentukan akar kuadrat dari suatu bilangan. Misalnya ketika kita belajar tentang luas bangun datar ataupun volume bangun ruang dan soal-soal lainnya. Ada beberapa cara untuk menentukan akar kuadrat dari suatu bilangan. Salah satunya adalah melalui faktorisasi prima. Diharapkan setelah menyaksikan video ini, kalian bisa menentukan akar kuadrat suatu bilangan melalui faktorisasi prima dengan terampil. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya, apakah kalian hafal bilangan berapa saja antara 1 sampai 10 yang termasuk bilangan prima? Pengetahuan itu penting untuk kalian agar dapat menentukan faktorisasi prima suatu bilangan dengan baik. Oke, siapa yang masih ingat bilangan prima antara 1 sampai 10? Betul. Antara 1 sampai 10 yang termasuk bilangan prima adalah 2, 3, 5, dan 7 saja. Baik, kita mulai belajar menentukan akar pangkat 2 dari suatu bilangan melalui faktorisasi prima. Cara yang pertama atau langkah yang pertama untuk menentukan akar kuadrat dari suatu bilangan melalui faktorisasi prima tentu saja dengan menentukan faktorisasi prima dari bilangan tersebut. Baik, agar kalian bisa memahami cara menentukan akar kuadrat suatu bilangan melalui faktorisasi prima, kita ambil sebuah contoh. Salah satunya adalah 36. Kita mulai dari angka yang kecil dulu. Baik, sebelum kita belajar lebih lanjut, kalian perlu tahu bahwa langkah-langkah untuk menentukan akar kuadrat dari suatu bilangan melalui faktorisasi prima adalah yang pertama, lakukan faktorisasi prima dari bilangan yang akan kita hitung. Selanjutnya, kelompokkan bilangan prima di mana tiap kelompok terdiri atas dua bilangan yang sama. Selanjutnya, ambil dan kalikan satu wakil dari setiap kelompok. Nah, nantinya akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari bilangan yang kita hitung merupakan hasil perkalian dari bilangan prima tersebut. Oke, sekarang kita coba menentukan akar kuadrat atau akar pangkat 3 dari 36. 36 merupakan bilangan genap. Jika kalian menentukan akar kuadrat dari bilangan genap, sebaiknya kalian mulai dari bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 36 kalau kita bagi 2 hasilnya adalah 18. 18 kalau kita bagi 2 lagi hasilnya adalah 9. 9 kalau kita bagi 2 tidak mungkin, jadi kita bagi dengan bilangan prima yang lebih besar, yaitu 3. 9 jika dibagi 3 hasilnya adalah 3. Sekarang ujung dari setiap pohon faktor kita sudah merupakan bilangan prima. Maka langkah selanjutnya kita kelompokkan masing-masing bilangan prima menjadi kelompok yang terdiri atas dua bilangan prima yang sama. Kelompok pertama terdiri atas 2 angka 2 dan kelompok kedua terdiri atas 2 angka 3.
Kemudian kita ambil wakil dari masing-masing kelompok untuk kita kalikan. Kelompok pertama diwakili angka 2, kelompok kedua diwakili angka 3. Maka akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 36 adalah 2 kali 3, yaitu sama dengan 6. Nah, mudah bukan? Agar kalian lebih paham, kita coba lagi bilangan yang lain. Kita akan menentukan akar kuadrat dari 81. 81 merupakan bilangan ganjil. Tidak akan mungkin bisa habis dibagi 2. Oleh karena itu, kita bisa bagi dengan 3. 81 jika dibagi 3 hasilnya adalah 27. 27 merupakan bilangan ganjil juga. Kita bisa bagi dengan 3 dan hasilnya adalah 9. 9 jika dibagi 3 hasilnya 3. Maka ujung pohon faktor kita adalah 3, 3, 3, dan 3 lagi. Selanjutnya, kita kelompokkan masing-masing bilangan prima menjadi kelompok yang terdiri atas 2 bilangan prima yang sama. Kelompok pertama wakilnya adalah bilangan 3, kelompok 2 juga bilangan 3. Maka akar pangkat 2 dari 81 adalah hasil perkalian 3 dan 3, yaitu 9. Selanjutnya, agar kalian lebih paham, kita coba satu contoh lagi, yaitu dengan bilangan 144. 144 merupakan bilangan genap, jadi kita bagi 2 dulu, dan hasilnya adalah 72. Selanjutnya, 72 bisa kita bagi 2 lagi dan hasilnya 36. Kemudian, jika 36 kita bagi 2, hasilnya 18. 18 jika kita bagi 2, hasilnya adalah 9. Dan 9 merupakan bilangan ganjil yang dapat habis kita bagi 3 dan hasilnya adalah 3 juga. Maka, kita sudah mendapatkan 6 bilangan prima dari hasil faktorisasi prima yang kita lakukan. Kita kelompokkan masing-masing menjadi 2 bilangan dan akar pangkat 2 dari 144 adalah hasil perkalian ketiga bilangan tersebut, yaitu 12. Nah, apakah setelah contoh ini kalian lebih memahami bagaimana menentukan akar kuadrat melalui faktorisasi prima? Belum? Baik, kita ambil contoh yang lain, yaitu 25. 25 merupakan bilangan ganjil yang tidak bisa kita bagi dengan 2 ataupun 3. Kita hanya bisa membagi dengan 5 dan hasilnya 5. Maka, setelah ini, kedua ujung pohon faktor kita sudah bilangan prima, maka kita sudah selesai melakukan faktorisasi prima. Dan akar kuadrat dari 25 adalah wakil dari kelompok ini, yaitu 5 saja. Cara yang sama juga dapat kita lakukan untuk bilangan yang lain, ya, seperti 49. 49 tidak bisa habis dibagi 2, 3, ataupun 5. 49 bisa habis kita bagi 7, dan hasilnya adalah 7 juga. Maka akar kuadrat dari 49 adalah 7. Baik, kita coba contoh yang lain. Misalnya 196. 196 merupakan bilangan yang genap. Jadi bisa habis kita bagi 2 dan hasilnya adalah 98. 98 dapat kita bagi 2 lagi, hasilnya 49. 49 jika kita bagi 2 tidak bisa. Bagi 3 juga tidak, 5 juga tidak, tapi dapat kita bagi dengan 7 dan hasilnya adalah 7 juga. Maka ujung dari pohon faktor kita sudah bilangan prima semua, artinya kita sudah tidak perlu melanjutkan faktorisasi prima. Tinggal kita kelompokkan masing-masing bilangan prima menjadi kelompok yang terdiri atas 2 bilangan prima yang sama. Kelompok pertama diwakili oleh angka 2 dan kelompok yang kedua diwakili angka 7. Maka akar kuadrat dari 96 adalah hasil perkalian 2 dan 7, yaitu 14. Nah,
Selanjutnya, kita coba dengan bilangan 225. 225 apakah bisa dibagi 2? Tentu tidak, karena 225 adalah bilangan ganjil. Kita dapat membagi 225 dengan 3, dan hasilnya adalah 75. 75 sendiri juga masih bisa dibagi 3, dan hasilnya adalah 25. 25 kalau kita bagi 3 tidak bisa. Kita bagi 5, dan hasilnya adalah 5. Dengan demikian, kita sudah selesai melakukan faktorisasi prima karena semua ujung pohon faktor sudah merupakan bilangan prima. Sekarang tinggal kita kelompokkan masing-masing bilangan prima menjadi dua bilangan yang sama untuk menentukan akar kuadrat dari 225. Kelompok pertama terdiri atas 2 angka 3 dan kelompok kedua terdiri atas 2 angka 5. Kita ambil masing-masing satu wakil untuk kita kalikan. Maka untuk menentukan akar kuadrat dari 225 kita mengalikan 3 dan 5. Hasilnya adalah 15. Nah, mudah bukan? Gitu ya cara menentukan akar kuadrat dari suatu bilangan melalui faktorisasi prima. Apakah kalian sudah memahami caranya sekarang? Jika belum, kalian bisa ulangi video ini dari awal. Sebelum kita akhiri video ini, mari kita ingat kembali langkah-langkah dalam menentukan akar kuadrat suatu bilangan melalui faktorisasi prima. Langkah pertama adalah melakukan faktorisasi prima pada bilangan yang kita hitung. Untuk itu, kalian perlu mengingat bilangan-bilangan prima, khususnya bilangan prima antara 1 sampai 10 karena bilangan-bilangan tersebut sangat sering kita gunakan dalam melakukan faktorisasi prima. Bilangan prima antara 1 sampai 10 adalah 2, 3, 5, dan 7. Kemudian, setelah melakukan faktorisasi prima, kita kelompokkan bilangan prima yang kita dapatkan, di mana setiap kelompok terdiri dari 2 bilangan prima yang sama. Setelah itu, kita ambil dan kalikan satu wakil dari setiap kelompok. Maka kita akan mendapatkan akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari bilangan yang kita hitung dari perkalian 2 bilangan tersebut. Kalian ingat langkah-langkahnya ya. Selanjutnya, agar kalian lebih mahir berhitung, kalian bisa melakukan latihan secara mandiri atau bekerja sama dengan teman kalian. Saling membuat soal dan saling mengerjakan soal dari teman kalian agar kalian lebih mahir berhitung. Karena salah satu kunci belajar matematika adalah rajin berlatih. Untuk kali ini, sekian dari Bu Asih. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.